Apakah dengan aku totalitas begini? Oke? Akhirnya aku melalaikan istri dan anakku yang harusnya aku nafkahi. Itu dia totalitas di sini. Tapi bininya, anaknya dia nggak nafkahin, dinafkahin sama laki orang. Banyak dari golongan salaf diriwayatkan dari mereka bahwa sebuah amalan kalau kecampur di situ ada riyanya, maka amalan tersebut batal 100%. Di antara mereka yang menyimpulkan demikian ada Ubadah ibn Samit, Abu Darda, Al-Hasan, Sa'id ibn al-Musayyab dan lain-lain rahimahumullah wa radhiyallahu anhum. Oke, tidak ada selisih pendapat sepertinya di antara salaf dalam hal ini. Tapi ternyata kalaupun ada pendapat lain yang berbeda, ada perselisihan, ini dari orang-orang kesini-sininya. Orang-orang mutaakhir, yang dibilang mutaakhir berarti ya katakanlah setelah 3 generasi. Setelah 3 generasi. Maknanya penyelisihan mereka juga bukan maknanya mereka menyelisihi apa yang dikatakan salaf, bukan. Tapi lebih tafsil, yakni lebih menspesifikkan lebih jauh gitu. Contoh kasus misalnya, seseorang yang di dalam jihadnya mencampurkan niatnya, niat untuk, tapi niatnya lain, niat tersebut yang dicampurkan ghair riya, bukanlah sebuah keriaan. Oke? Contoh seperti tercampur dengan hajat mubahah, dengan keperluan-keperluan, kebutuhan-kebutuhan yang toh pada dasarnya mubah atau pada dasarnya mungkin disyariatkan ya. Aku seseorang ikut jihad supaya dapat upah yang dengan upah ini dia menunaikan kewajibannya kepada Allah untuk menafkahi istri dan anaknya. Yang ini ibadah juga loh, gitu loh. Ini riya bukan? Seseorang di dalam jihadnya dia berniat juga, mau jualan pedang di sono, dia bikin pedang nih, tuh. Iya gak? Ntar di sono berarti orang pada butuh pedang kan. Nah dia adalah pandai besi yang suka bikin pedang. Sekalian jualan pedang di sono. Tuh. Berarti jihadnya kecampur niat lapak. Mau ngelapak dia di sono. Tuh. Ya. Apakah rusak jihadnya tersebut? Nah dia dagangnya ini adalah sesuatu yang diperbolehkan, mubah, yang hasilnya dia gunakan untuk menafkahi mereka yang dibilang karimah, orang-orang yang berhak untuk mendapatkan nafkah kita sebagaimana diatur syariat. Ini jadi khalatathu al-hajat al-mubahah. Dicampuri niatnya dengan kebutuhan-kebutuhan yang pada dasarnya mubah. Tuh. Ini tidak membatalkan pahala jihadnya. Tapi tentunya berbeda dong gitu. Dengan mereka yang jihadnya emang totally lillahi ta'ala. No, kalau disamain kesian yang totally lillahi ta'ala. Gak adil nanti. Paham gak? Dia mengurangi pahala jihadnya. Tapi gak jadi batal. Dapat gak dari situ? Zin? Di dalam Sahih Muslim dari Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ghazah idza ghanimu ghanimatan ta'ajjalu thulutsai ajrihim. No. Sesungguhnya orang-orang yang berperang apabila mereka mengambil gonimah mereka, mengambil jatah gonimah mereka, itu mereka mempercepat, seolah-olah mempercepat thulutsai. Thulutsai ini sepertiga dikali 2, berarti 2/3. Dikali 2 jadi 2/berapa ya? 2/3. Ya, mereka seolah-olah dengan mengambil upahnya atau mengambil jatah gonimahnya, mereka mempercepat 2/3 ganjaran pahala mereka. Fa'in lam yaghnamu syai'an, tapi kalau dia nggak ngambil gonimah apapun, oke, emang lillahi ta'ala, total itu lillahi ta'ala, tammalahum ajruhum, maka sempurnalah ganjarannya baginya. Tuh. Ya. Jadi kalaupun ada, jadi beberapa bertanya, Ustadz, kami ini mengajar atau kami menyelenggarakan pendidikan untuk mengajar anak-anak bertauhid, sunnah, untuk kenal agama, kenal tauhid, kenal sunnah, kenal kitabullah, begitu. Tapi kami orang yang bekerja mengharapkan nafkah dari situ untuk kami menafkahi orang-orang yang berhak untuk kami nafkahi, istri-istri kami dan anak-anak kami. Apakah dengan itu rusak? Gitu. Apakah dengan itu rusak pahala kami? Oke? Apabila
hal tersebut bukan riya sifatnya, bukan riya ya. Dan hal yang sifatnya memang kebutuhan yang juga diatur di dalam syariat. Oke, apalagi yang sifatnya juga kewajiban. Yang diatur di dalam syariat bagi seseorang untuk menafkahi istri dan anaknya. Yang dimana bahkan suapan ini, kalaupun cuma satu suap yang kau suapkan pada mulut istrimu, dihitungnya sodakoh kepada kita. Tuh, ini hakikatnya tidak merusak kegiatan mereka, pahala dari kegiatan mulia mereka menyelenggarakan pendidikan atau mengajarkan kepada para manusia. Tidak, boleh dari situ. Tapi tentunya beda. Tentunya beda dong dengan orang yang benar-benar dia menyelenggarakan pendidikan atau dia mungkin mengajar kepada manusia, kemudian dia menolak semua keuntungan duniawi dari hal itu karena dia harapkan lillahi ta'ala. Tentunya beda lah pahalanya sama yang totalitas begitu. Paham gak? Karena Allah maha adil, kalau disamain pahalanya kesian yang totalitas. Tapi yang totalitas tadi juga dia mesti pertimbangkan. Oke, apakah dengan aku totalitas begini, akhirnya aku melalaikan istri dan anakku yang harusnya aku nafkahi. Tuh, dia totalitas di sini. Tapi bininya, anaknya dia nggak nafkahin, dinafkahinnya sama laki orang. Dia dosa justru di situ. Tuh, ngaco gak? Oke? Ini keliru. Ada kewajiban yang lebih utama yang harus dia penuhi dulu. Ya?